Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 3, Orang-orang Katalan. Di balik tembok tua yang terkikis cuaca, sekitar 100 langkah dari tempat dua sahabat itu duduk sambil minum anggur, tersembunyi desa kecil bernama Catalans. Dulu, koloni misterius ini meninggalkan Spanyol, lalu menetap di Tanjung Sempit tempat mereka masih tinggal hingga kini. Tak ada yang tahu dari mana asal mereka, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tak dikenal orang lain. Salah satu pemimpin mereka yang mengerti bahasa Provençal meminta izin kepada pemerintah Marseille untuk menempati Tanjung Gersang dan Tandus ini. Tempat mereka, seperti pelaut zaman dulu, menarik perahu mereka ke darat. Permintaan itu dikabulkan, dan 3 bulan kemudian, di sekitar 12 atau 15 perahu kecil yang membawa mereka, para gipsi laut ini, tumbuhlah sebuah desa kecil. Desa ini dibangun dengan gaya unik dan indah, separuh Moor, separuh Spanyol, dan masih bertahan hingga kini. Disinilah keturunan para pendatang pertama itu tinggal, berbicara dalam bahasa leluhur mereka. Selama 3 atau 4 abad, mereka tetap tinggal di Tanjung kecil ini, seperti sekawanan burung laut yang hinggap tanpa bercampur dengan penduduk Marseille. Mereka menikah di antara sesama, menjaga adat istiadat asli, dan tetap memakai pakaian negeri leluhur mereka, sama seperti mereka menjaga bahasanya. Mari ikuti kami menyusuri satu-satunya jalan di desa kecil ini, lalu masuk ke salah satu rumahnya. Dindingnya berwarna coklat kering daun khas bangunan di daerah ini, dan di dalamnya dilapisi kapur putih seperti penginapan Spanyol. Di sana seorang gadis muda nan cantik, rambutnya hitam legam, matanya lembut seperti mata kijang, bersandar di dinding kayu. Dengan jari-jari lentiknya yang halus, ia menggosok-gosok setangkai bunga heather, lalu memetik kelopaknya satu persatu dan menebarkannya ke lantai. Lengannya yang telanjang sampai siku, coklat dan indah seperti patung Venus Arles, bergerak dengan gelisah. Ia mengetuk-ketukkan kakinya yang lentur dan melengkung ke tanah, memamerkan betisnya yang indah terbalut stoking katun merah bercorak abu-abu dan biru. 3 langkah darinya, duduk di kursi yang ia goyang-goyangkan dengan 2 kakinya, siku bersandar di meja tua yang dimakan rayap, seorang pemuda tinggi berusia 20 atau 22 tahun memandangnya dengan campuran kesal dan cemas. Ia bertanya dengan matanya, tapi tatapan tegas dan tenang sang gadis mengendalikan pandangannya. "Kau lihat Mercedes," kata sang pemuda. "Paskah sudah datang lagi. Katakan, apakah ini saat yang tepat untuk menikah?" "Sudah aku jawab 100 kali, Fernand. Kau benar-benar bodoh kalau masih bertanya lagi." "Ulangi, ulangi kumohon, biar aku akhirnya percaya. Katakan untuk ke-100 kalinya bahwa kau tolak cintaku. Padahal ibumu sendiri merestuinya. Buat aku mengerti sekali saja bahwa kau main-main dengan kebahagiaanku, bahwa hidupku atau matiku tak berarti apa-apa bagimu. 10 tahun aku bermimpi jadi suamimu, Mercedes. Dan sekarang aku harus kehilangan harapan itu, satu-satunya yang membuatku tetap hidup. Setidaknya bukan aku yang pernah memberimu harapan itu, Fernand," jawab Mercedes dengan tenang. "Kau tak bisa menuduhku main-main. Aku selalu bilang padamu, aku mencintaimu seperti saudara. Tapi jangan minta lebih dari kasih sayang seorang saudari, karena hatiku milik orang lain. Bukankah itu benar, Fernand?" "Ya, itu sangat benar, Mercedes," jawab sang pemuda. "Ya, kau jujur sekali sampai terasa kejam. Tapi apakah kau lupa, di antara orang Katalan ada hukum sakral,
Kita harus menikah di antara sesama kita. Kau salah, Fernand. Itu bukan hukum, hanya kebiasaan. Dan kumohon jangan pakai kebiasaan itu untuk keuntunganmu. Kau termasuk dalam daftar wajib militer, Fernand. Kau hanya bebas sementara dan bisa dipanggil kapan saja untuk angkat senjata. Kalau kau jadi tentara, apa yang bisa kau lakukan denganku? Aku yatim piatu, tak punya harta, hanya punya gubuk reot dan jaring-jaring usang. Warisan menyedihkan dari ayah ke ibu, lalu dari ibu kepadaku. Ibu sudah meninggal setahun lalu. Dan kau tahu, Fernand, aku hampir sepenuhnya hidup dari belas kasihan orang. Kadang kau pura-pura aku berguna untukmu. Itu cuma alasan agar kau bisa berbagi hasil tangkapanmu denganku. Dan aku terima, Fernand, karena kau anak dari saudara ayahku. Karena kita tumbuh bersama, dan terutama karena aku tak tega melihatmu sedih kalau aku menolak. Tapi aku sangat sadar, ikan yang kujual ini, yang hasilnya kupakai beli benang untuk ketenun, aku sangat merasakan, Fernand, ini adalah sedekah. Dan kalau memang begitu, Mercedes, miskin dan sendirian sepertimu, kau tetap cocok untukku. Seberapapun anak pertama pemilik kapal atau bankir terkaya di Marseille. Apa yang kita inginkan selain istri yang baik dan pengurus rumah tangga yang cakap? Di mana lagi aku bisa mencari itu selain padamu? Fernand, jawab Mercedes sambil menggeleng. Seorang perempuan akan menjadi pengurus yang buruk dan siapa yang bisa menjamin ia tetap jujur jika ia mencintai pria lain lebih dari suaminya? Terimalah persahabatanku, karena sekali lagi kukatakan, itu satu-satunya yang bisa kujanjikan. Aku tak akan berjanji lebih dari yang bisa kuberi. Aku mengerti, jawab Fernand. Kau bisa sabar menanggung penderitaanmu sendiri, tapi kau takut ikut menanggung penderitaanku. Baiklah, Mercedes, dicintaimu, aku akan menantang takdir. Kau akan bawa keberuntungan padaku, dan aku akan menjadi kaya. Aku bisa perluas pekerjaanku sebagai nelayan. Mungkin dapat pekerjaan sebagai juru tulis di gudang, lalu suatu hari jadi pedagang sendiri. Kau tak bisa lakukan itu, Fernand. Kau tentara, dan jika kau tetap di Catalans, itu karena sedang tidak ada perang. Jadi tetaplah jadi nelayan. Dan terimalah persahabatanku, karena aku tak bisa memberimu lebih dari itu. Baik, aku akan lakukan yang lebih baik, Mercedes. Aku akan jadi pelaut. Alih-alih memakai pakaian leluhur kita, yang katamu kau benci, aku akan pakai topi mengilap, kemeja bergaris, dan jaket biru dengan lambang jangkar di kancingnya. Bukankah pakaian itu akan membuatmu senang? Apa maksudmu? Tanya Mercedes dengan tatapan marah. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Maksudku, Mercedes, kau begitu keras dan kejam padaku karena kau sedang menunggu seorang berpakaian seperti itu. Tapi mungkin dia yang kau tunggu itu tak setia. Atau jika dia setia, lautlah yang tak setia padanya. Fernand, seru Mercedes. Aku kira kau berhati baik. Ternyata aku salah, Fernand. Kau jahat, memanggil iri hati dan murka Tuhan untuk mendukungmu. Ya, aku tak akan menyangkal. Aku memang menunggu dan aku mencintai orang yang kau maksud. Dan jika ia tak kembali, bukannya menuduhnya tak setia seperti yang kau bisikkan, aku akan katakan ia mati dengan mencintaiku. Hanya aku seorang diri. Gadis itu membuat gerakan marah. Aku mengerti maksudmu, Fernand. Kau ingin balas dendam padanya, karena aku tak mencintaimu. Kau ingin adu pisau katalanmu dengan belatinya. Untuk apa? Kalau ia kalah, aku akan kehilangan persahabatanmu. Kalau kau yang menang, persahabatan itu akan berubah jadi kebencian. Percayalah, mencari perkara dengan pria yang dicintai seorang perempuan bukan cara terbaik untuk memenangkan hatinya. Tidak, Fernand. Jangan biarkan pikiran jahat menguasaimu. Tak bisa jadi istrimu, terimalah aku sebagai sahabat dan saudarimu. Lagi pula, tambahnya dengan matanya berkaca-kaca. Tunggu Fernand. Baru saja kau bilang laut itu tak bisa dipercaya.
dan ia sudah pergi 4 bulan. Selama 4 bulan itu, ada badai-badai mengerikan. Fernand tak menjawab. Ia juga tak mencoba menghentikan air mata yang mengalir di pipi Mercedes. Padahal demi setiap tetes itu, ia rela menumpahkan darah jantungnya. Tapi air mata itu mengalir untuk orang lain. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di dalam gubuk itu. Lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan Mercedes. Matanya menyala, tangannya mengepal. Katakan Mercedes, sekali saja untuk selamanya. Apakah ini keputusan terakhirmu? Aku mencintai Edmond Dantes, jawab sang gadis tenang. Dan hanya Edmond lah yang akan menjadi suamiku selamanya. Dan kau akan selalu mencintainya selama aku masih hidup. Fernand menjatuhkan kepalanya seperti orang yang kalah. Ia menghela nafas panjang, seperti rintihan. Lalu tiba-tiba menatap Mercedes lurus-lurus. Giginya terkatup, lubang hidungnya melebar. Tapi kalau ia mati, aku juga akan mati. Kalau ia melupakanmu, Mercedes, seru suara riang dari luar. Mercedes! Ah, seru sang gadis. Pipinya memerah karena bahagia. Hampir melompat karena cinta yang meluap-luap. Kau lihat, ia tak melupakanku. Ia di sini. Mercedes bergegas ke pintu. Membukanya lebar-lebar. Ini Edmond, aku di sini. Fernand mundur, pucat dan gemetar. Seperti pelancong yang melihat ular. Ia jatuh ke kursi di sampingnya. Edmond dan Mercedes saling berpelukan erat. Sinar matahari Marseille yang terik menyembur masuk lewat pintu terbuka, menyelimuti mereka dalam cahaya terang. Mereka sama sekali tak melihat apapun di sekitar. Kebahagiaan mereka begitu besar hingga memisahkan mereka dari seluruh dunia. Mereka hanya bicara dengan kata-kata terputus, tanda kebahagiaan yang begitu ekstrim hingga terasa seperti duka. Tiba-tiba Edmond melihat wajah muram, pucat dan mengancam milik Fernand, yang sama-sama terlihat dalam bayangan. Tanpa sadar pemuda Katalan itu meletakkan tangan di atas pisau diikat pinggangnya. Ah, maafkan aku, kata Dantes. Keningnya berkerut. Aku tak sadar ada 3 orang di sini. Lalu menoleh ke Mercedes. Ia bertanya, siapa tuan ini? Dia yang akan menjadi sahabat terbaikmu, Dantes. Karena dia sahabatku, sepupuku, saudaraku. Ini Fernand, pria yang setelah dirimu, Edmond, paling kucintai di dunia. Kau tak ingat dia? Ya, kata Dantes, tanpa melepaskan genggaman tangan Mercedes. Ia mengulurkan tangan satunya ke arah sang Katalan dengan sikap ramah. Tapi Fernand, alih-alih membalas, hanya diam, gemetar. Edmond lalu menatap Mercedes yang gelisah dan malu, lalu kembali ke Fernand yang muram dan mengancam. Satu tatapan itu cukup baginya. Amarahnya langsung membara. Aku tak tahu saat datang terburu-buru ke sini bahwa aku akan bertemu musuh. Musuh? Seru Mercedes, menatap tajam ke arah sepupunya. Musuh di rumahku katamu, Edmond. Kalau aku percaya itu, aku akan letakkan lenganku di bawah lenganmu dan pergi bersamamu ke Marseille. Aku tak akan kembali ke rumah ini lagi. Mata Fernand menyambar petir. Dan kalau sesuatu terjadi padamu, Edmond sayang, lanjut Mercedes dengan ketenangan yang membuktikan pada Fernand bahwa gadis itu telah membaca sampai ke dasar pikiran gelapnya. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku akan naik ke puncak tertinggi Tanjung Morigo dan menjatuhkan diriku dari sana. Fernand menjadi pucat pasi. Tapi kau salah, Edmond, lanjut Mercedes. Kau tak punya musuh di sini. Hanya ada Fernand, saudaraku, yang akan menjabat tanganmu sebagai sahabat setia. Dan dengan kata-kata itu, sang gadis menatap Fernand dengan tatapan tegas, seolah memerintah. Seperti terhipnotis, Fernand perlahan-lahan mendekati Edmond
dan menawarkan tangannya. Kebenciannya seperti ombak ganas yang tak berdaya, hancur di hadapan pengaruh kuat yang Mercedes miliki atasnya. Namun, begitu tangannya menyentuh tangan Edmond, ia merasa itu sudah cukup. Ia langsung berlari keluar rumah. "Oh," teriaknya, berlari kencang sambil mencabik-cabik rambutnya. "Oh, siapa yang akan selamatkan aku dari pria ini? Celaka, celaka aku." "Halo, Katalan. Halo, Fernand. Lari kemana kau?" seru sebuah suara. Pemuda itu berhenti mendadak, menoleh dan melihat Caderousse duduk di meja bersama Danglars di bawah sebuah punjung. "Nah," kata Caderousse, "kenapa tak datang? Apa kau terlalu terburu-buru sampai tak punya waktu untuk menyapa temanmu? Apalagi saat masih ada sebotol penuh di depan mereka?" tanya Danglars. Fernand menatap keduanya dengan wajah kosong, tak berkata apa-apa. "Dia kelihatannya linglung," bisik Danglars, menyenggol Caderousse dengan lututnya. "Apa kita salah? Apa Dantes benar-benar menang, meski semua yang kita duga?" "Ya, kita harus cari tahu," jawab Caderousse lalu menoleh ke pemuda itu. "Nah, Katalan, tak bisa putuskan sesuatu?" Fernand menyeka keringat yang mengucur di dahinya, lalu perlahan masuk ke bawah punjung yang teduhnya seolah mengembalikan sedikit ketenangan pada pikirannya dan kesejukannya menyegarkan tubuhnya yang lelah. "Selamat siang," katanya. "Kalian memanggilku ya?" Ia jatuh lebih tepatnya ke salah satu kursi di meja. "Aku panggil kau karena kau lari seperti orang gila. Aku takut kau akan terjun ke laut," kata Caderousse sambil tertawa. "Loh, kalau punya teman bukan cuma untuk diajak minum anggur, tapi juga untuk mencegahmu menelan 3 atau 4 liter air laut." Fernand mengeluh seperti isak tangis, lalu menjatuhkan kepalanya ke telapak tangan, sikunya bertumpu di meja. "Begini Fernand," kata Caderousse, memulai percakapan dengan kekasaran khas orang awam, di mana rasa ingin tahu menghancurkan semua diplomasi. "Kau kelihatan sekali seperti kekasih yang ditolak." Ia tertawa parau. "Ah, mana mungkin," kata Danglars. "Pemuda sekuat dia tak lahir untuk menderita cinta. Kau mengejeknya, Caderousse." "Bukan," jawabnya. "Dengar saja." Dia menghela nafas. "Ayo Fernand, angkat kepalamu. Jawab kami. Tak sopan diam saja saat teman bertanya kabar." "Kabar? Baik-baik saja," jawab Fernand. Tangannya mengepal tanpa mengangkat kepala. "Nah, kau lihat Danglars," kata Caderousse mengedip ke temannya. "Inilah keadaannya. Fernand yang kau lihat ini adalah Katalan pemberani dan baik. Salah satu nelayan terbaik di Marseille. Dan ia jatuh cinta pada gadis cantik bernama Mercedes. Tapi sayangnya, gadis cantik itu jatuh cinta pada first mate kapal Pharaon. Dan karena Pharaon baru tiba hari ini, ya kau paham kan?" "Tidak, aku tidak paham," kata Danglars. "Fernand ditolak," lanjut Caderousse. "Lalu kenapa?" seru Fernand, mengangkat kepala, menatap Caderousse seperti orang yang mencari sasaran amarahnya. "Mercedes tak perlu pertanggungjawaban pada siapapun. Bukankah ia bebas mencintai siapa saja yang ia mau?" "Oh, kalau kau ambil sudut pandang itu ya lain cerita. Tapi kukira kau orang Katalan, dan katanya orang Katalan tak akan biarkan dirinya dikalahkan saingan. Bahkan kudengar Fernand terkenal mengerikan dalam balas dendam." Fernand tersenyum pilu. "Pecinta tak pernah menakutkan," katanya. "Kasihan sekali," kata Danglars, pura-pura iba dari lubuk hati. "Ya, kau tahu, ia tak menyangka Dantes pulang tiba-tiba. Mungkin ia kira Dantes sudah mati atau tak setia. Hal-hal seperti ini selalu lebih menyakitkan kalau datangnya tiba-tiba." "Ah, demi Tuhan, dalam keadaan apapun," kata Caderousse sambil minum dan uap anggurnya mulai memabukkan. "Dalam keadaan apapun, Fernand bukan satu-satunya orang yang kesal dengan kepulangan Dantes yang beruntung. Bukan begitu, Danglars?" "Benar,
dan aku yakin itu akan bawa sial baginya. Ah, tak apa, jawab Kaderus, menuangkan segelas anggur untuk Fernand dan mengisi gelasnya sendiri untuk ke-8 atau ke-9 kalinya. Sementara Danglars baru menyesap sedikit. Tak apa, setidaknya ia akan menikahi Mercedes. Mercedes yang cantik. Setidaknya ia pulang untuk itu. Saat itu Danglars menatap tajam ke arah pemuda itu. Setiap kata Kaderos jatuh ke hati Fernand seperti timah cair. "Kapan pernikahannya?" tanyanya. "Belum ditentukan," bisik Fernand. "Belum, tapi pasti akan ditentukan," kata Kaderus. "Sejelas Dantes akan menjadi kapten Faraon kan Danglars?" Danglars gemetar karena serangan tak terduga itu. Ia menoleh ke Kaderus, mengamati wajahnya, mencoba tahu apakah ini sengaja. Tapi yang ia lihat hanya iri hati di wajah yang sudah kasar dan bodoh karena mabuk. "Nah," katanya sambil mengisi gelas. "Ayo kita minum untuk Kapten Edmond Dantes, suami gadis Katalan yang cantik." Kaderus mengangkat gelasnya dengan tangan gemetar, lalu meneguk isinya sekaligus. Fernand melemparkan gelasnya ke tanah. Gagap Kaderus. "Apa yang kulihat di sana?" "Di dekat tembok arah Katalan. Lihat, Fernand, matamu lebih tajam dariku. Sepertinya aku lihat double. Anggur memang penipu, tapi sepertinya itu dua kekasih. Berjalan berdampingan, bergandengan tangan. Ampuni aku Tuhan, mereka tak tahu kita bisa melihat mereka dan mereka benar-benar sedang berpelukan." Dan Danglars tak melewatkan satu pun derita yang dialami Fernand. "Kau kenal mereka, Fernand?" tanyanya. "Ya," jawabnya pelan. "Itu Edmond dan Mercedes." "Ah, lihat itu," seru Kaderos. "Aku tak mengenali mereka." "Halo Dantes, halo Nona cantik. Beritahu kami kapan pernikahannya." "Fernand di sini keras kepala, tak mau kasih tahu kami." "Diam kau," bentak Danglars, pura-pura menahan Kaderus, yang dengan kegigihan khas orang mabuk bersandar keluar punjung. "Coba berdiri tegak. Biarkan para kekasih bercinta tanpa gangguan. Lihat, tiru Fernand. Dia sangat sopan." Fernand mungkin sudah terlalu terpancing hingga tak tahan lagi. Seperti banteng yang ditusuk bandilero. Hampir saja melesat keluar. Ia sudah bangkit dari kursinya. Seolah mengumpulkan seluruh tenaga untuk menubruk saingannya. Saat Mercedes tersenyum anggun, mengangkat kepalanya yang cantik, lalu menatap mereka dengan mata jernih dan bersinar. Melihat itu, Fernand teringat ancamannya. Kalau Edmond mati, aku juga mati. Ia pun jatuh lagi ke kursinya. Berat, seperti kehilangan seluruh tenaga. Danglars memandang kedua pria itu bergantian. Satu mabuk berat, satu hancur oleh cinta. "Aku tak akan dapat apa-apa dari dua orang bodoh ini," gerutunya pelan. "Aku malah takut berada di antara seorang pemabuk dan seorang pengecut. Lihat, satu iri hati malah mabuk-mabukan saat seharusnya memelihara amarahnya. Satu lagi bodoh, melihat wanita yang dicintainya direbut tepat di depan matanya, tapi cuma bisa meratap seperti bayi. Padahal Katalan ini punya mata yang berkilat seperti orang Spanyol, Sisilia, atau Calabria yang haus balas dendam. Dan yang satu lagi punya tinju cukup besar untuk menghancurkan seekor lembu dalam satu pukulan. Tak diragukan lagi, bintang Edmond sedang naik. Ia akan menikahi gadis cantik itu, jadi kapten pula, dan menertawakan kita semua. Kecuali..." Senyum sinis menyungging di bibir Danglars. "Kecuali aku ikut campur tangan," tambahnya. "Halo," seru Kaderus setengah bangkit, tinjunya menekan meja. "Halo Edmond, apa kau tak lihat teman-temanmu atau kau terlalu sombong untuk menyapa kami?" "Tidak sahabatku," jawab Dantes. "Aku tidak sombong, aku bahagia. Dan kebahagiaan kukira lebih membuat buta daripada kesombongan." "Ah bagus, jadi itu alasannya," kata Kaderus. "Apa kabar Nyonya Dantes?"
Mercedes membungkuk sopan lalu berkata, "Itu bukan namaku. Di negeriku katanya membawa sial, memanggil seorang gadis dengan nama tunangannya sebelum ia resmi menjadi istrinya. Jadi panggil aku Mercedes saja kalau boleh." "Kita harus maafkan tetangga baik kita, Kaderus," kata Dantes. "Ia memang mudah salah." "Jadi pernikahannya akan segera dilangsungkan, Tuan Dantes?" tanya Danglars, membungkuk pada pasangan muda itu. "Secepat mungkin, Tuan Danglars. Hari ini semua persiapan akan diatur di rumah ayahku. Besok atau lusa paling lambat, pesta pernikahan akan diadakan di sini, di La Reserve. Teman-teman akan hadir, kuharap. Artinya kau diundang, Tuan Danglars, dan kau juga, Kaderus. Dan Fernand," serah Kaderus sambil terkekeh. "Fernand juga diundang. Saudara laki-laki istriku adalah saudaraku," kata Edmond. "Mercedes dan aku akan sangat sedih jika ia absen di saat seperti ini." Fernand membuka mulut untuk menjawab, tapi suaranya mati di bibir. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Hari ini persiapan, besok atau lusa upacara. Kau terburu-buru sekali, Kapten." "Danglars," kata Edmond sambil tersenyum, "aku akan katakan padamu seperti Mercedes tadi pada Kaderus. Jangan panggil aku dengan gelar yang belum aku miliki. Itu bisa bawa sial." "Maafkan aku," jawab Danglars. "Aku hanya bilang kau tampak terburu-buru. Padahal kita punya banyak waktu. Faraon tak mungkin berlayar lagi dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kita selalu terburu-buru untuk bahagia, Tuan Danglars. Setelah lama menderita, sulit bagi kita mempercayai keberuntungan. Tapi bukan cuma egois yang membuatku buru-buru. Kita juga harus ke Paris." "Ah, benarkah? Ke Paris? Apa ini pertama kalinya kau ke sana, Dantes?" "Ya, ada urusan?" "Bukan urusanku sendiri. Titipan terakhir dari Kapten Leclerc yang malang. Kau tahu maksudku, Danglars. Itu sakral. Lagi pula, aku hanya butuh waktu pergi dan pulang." "Ya, ya, aku mengerti," kata Danglars, lalu berbisik pelan. "Ke Paris, pasti untuk mengantarkan surat yang diberikan sang marshal kepadanya. Ah, surat itu memberiku ide cemerlang. Ah, Dantes, sahabatku, kau belum terdaftar sebagai nomor 1 di kapal baik Faraon." Lalu sambil menoleh ke arah Edmond yang mulai pergi, ia berseru, "Selamat jalan." "Terima kasih," jawab Edmond sambil mengangguk ramah. Lalu dua kekasih itu melanjutkan perjalanan mereka, tenang dan riang, seolah mereka adalah makhluk pilihan surga. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes.